Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Malika Putri dengan NIM 555123004. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah studi kebantenan yang tugasnya itu berkeliling tempat banyak bersejarah yang ada di Banten, dan saya sudah berada di salah satu tempatnya, yaitu Benteng Spellwich. Untuk kelanjutannya, cekidot. Jadi di video kali ini saya akan mengunjungi beberapa situs sejarah peninggalan Kesultanan Banten seperti Benteng Spellwich, terus Masjid Agung Banten, Keraton Sorosowan, dan Keraton Kaibon. Nah, di sana saya bakalan jelasin beberapa sejarah tentang tempat tersebut, dan ikutin perjalanan saya menuju tempat-tempat sejarah Banten. Bye bye. Lanjut kita ke videonya. Sekarang saya sudah berada di salah satu situs sejarah, yaitu Benteng Spellwich. Benteng ini tuh dibangun oleh Belanda sekitar abad ke-17 buat pertahanan sekaligus mengawasi perdagangan di Banten. Nah, dulu tuh Banten itu terkenal sebagai pusat perdagangan yang maju banget. Jadi Belanda pengen menguasai wilayah ini. Karena itu mereka membangun benteng ini untuk memperkuat kekuasaan di VOC. Kalau lihat dari bentuk bangunannya, emang beda banget sama bangunan kerajaan Banten, karena ini tuh lebih bergaya Eropa gitu. Walaupun beberapa bagian benteng udah mulai rusak, tapi tempat ini tuh jadi bukti sejarah kolonial di Banten. Jadi gini guys, bentengnya. Nah, ini tuh pemandangan si Benteng Spellwich itu. Kalau dilihat dari bangunannya emang udah rusak, tapi ini tetap jadi situs bersejarah di Banten. Nah, abis ini kita mau lanjut ke Masjid Agung Banten yang keberadaannya tuh nggak jauh dari sini. Yuk, ikutin aku terus guys. Oh, jadi kita ke Masjid Agung. Nah, sekarang saya sudah berada di Masjid Agung Banten. Nah, masjid ini dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin dan jadi pusat penyebaran agama Islam di Banten. Yang paling menarik dari masjid ini adalah bentuk arsitekturnya karena perpaduan dari budaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Nih, kalau kita lihat menaranya juga jadi ciri khas yang paling terkenal. Nah, sampai sekarang Masjid Agung Banten ini masih aktif dipakai untuk ibadah dan sering dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Kita lihat sejarah mana nih? Nah, saya sekarang sudah berada di pelataran Masjid Agung Bantennya, dan sini sudah ramai pengunjung dari berbagai daerah. Dan kebetulan saya kesini hari libur, jadi masjid ini cukup ramai oleh wisatawan. Ini ada menaranya yang ciri khas banget, yang paling terkenal. Dan sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Agung Bantennya, dan di sini bisa kita lihat Masjid Agung Banten dipadati oleh para wisatawan dari berbagai macam daerah.
saya sudah sampai di Keraton Serosowan. Jadi keraton ini dulu jadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten sekaligus tempat tinggal sultan. Dari tempat inilah kegiatan kerajaan dijalankan pada masa Kejayahan Banten. Walaupun sekarang bangunannya tinggal runtuhan doang, tapi kita masih bisa lihat sisi tembok dan fondasi bangunannya nunjukin kalau dulu tempat ini tuh megah banget karena di sini tuh luas banget. Jadi Keraton Serosowan juga jadi bukti kalau Kesultanan Banten dulu pernah jadi kerajaan besar dan pusat perdagangan yang ramai didatangi pedagang dari berbagai negara. Nah sayangnya keraton ini tuh hancur akibat peperangan dan serangan Belanda pada masa penjajahan VOC. Makanya sekarang yang tersisa cuma bagian-bagian reruntuhannya aja. Dan menurut saya walaupun udah banyak yang rusak, tempat ini tetap keren sih karena punya nilai sejarah yang penting banget. Nah kita bisa lihat kesini gini. Sekarang saya lagi di pelataran Keraton Serosowannya. Dan ini panas banget, jujur. Dan ini ada teman-teman saya juga lagi bikin video. Sekarang saya berada di destinasi terakhir yaitu Keraton Kaibon. Nah, keraton ini dulu merupakan tempat tinggal ibu sultan yaitu Ratu Aisyah. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan. Nah, kalau dilihat dari bentuknya nih, bangunannya tuh arsitekturnya di sini unik karena ada campuran budaya lokal dan pengaruh Eropanya. Tapi sayangnya sama seperti Serosowan, Keraton Kaibon juga dihancurkan oleh Belanda karena dianggap bisa jadi tempat perlawanan rakyat Banten itu sendiri. Nah, sekarang bangunannya emang kelihatannya udah nggak utuh, tapi tempat ini masih sering dikunjungi wisatawan dan pelajar buat belajar sejarah Banten. Jadi dari kunjungan ini saya jadi lebih ngerti kalau misalnya Banten tuh punya sejarah dan budaya yang kuat banget. Situs-situs di Banten lama nunjukin bagaimana dulu Banten berkembang jadi kerajaan besar, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran agama Islam. Tapi di sisi lain, beberapa bangunan juga mengalami kerusakan akibat peperangan dan faktor usia. Menurut saya, menjaga situs sejarah kayak gini penting banget supaya generasi muda tetap kenal sama sejarah daerahnya sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, situs-situs sejarah di Banten Lama bukan cuma tempat wisata, tapi juga bukti penting kejayaan Sultan Banten di masa lalu. Saya juga belajar tentang perjuangan dan keteladanan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil membawa Kesultanan Banten mencapai masa kejayaannya. Harapannya, semoga masyarakat dan generasi muda bisa lebih peduli buat menjaga dan melestarikan situs sejarah
supaya tetap terawat di masa depan. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.